Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Terungkap 8 tersangka korupsi Asabri telah diumumkan. Tikus-tikus besar pun masih sembunyi dan harus dikejar terus oleh Kejaksaan. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jambitsus Kejaksaan Agung telah menetapkan 7 orang tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau Asabri. Kepala Pusat Penerangan Hukum atau Kapus Penkum Kejagung, Leonard Ebenezer Simanjuntak, menjelaskan salah satu tersangka yang dijerat adalah mantan Dirut PT Asabri, Mejen Purnawirawan Adam Rahmat Damiri dan juga Sony Wijaya pada periode yang berbeda. Kemudian katanya tersangka lain yang dijerat adalah BE selaku mantan Direktur Keuangan PT Asabri, HS selaku Direktur PT Asabri, IWS selaku Kadif Investasi PT Asabri, LP selaku Dirut PT Prima Jaringan, BT dan juga HH. Pasca ditetapkannya 8 tersangka kasus korupsi Asabri, anggota Komisi 3 DPR RI Hinca Panjaitan pun memberikan apresiasi. Hinca meminta Kejaksaan Agung untuk terus memburu aktor-aktor besar di balik korupsi Asabri. Tikus besar mungkin masih bersembunyi dan harus diteruskan dikejar oleh Kejaksaan. Begitu kata Hinca dalam cuitan akun Twitternya pada Senin 1 Februari. Adapun dugaan korupsi dalam perkara ini ditaksir telah merugikan uang negara mencapai 22 triliun rupiah versi Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Potensi korupsi sebesar 22 triliun rupiah dari skandal ini sudah gila. Nilai stadion Wembley saja 18 triliun rupiah. Masih sisa 4 triliun rupiah itu duit. Tandas mantan sekjen Partai Demokrat ini. Beginilah deretan dosa 8 tersangka kasus mega korupsi Asabri. Kejaksaan Agung diketahui telah menetapkan 8 orang tersangka pada kasus dugaan korupsi PT Asabri Persero. 2 diantaranya merupakan terdakwa dalam kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya Persero, yakni Beni Cokro Saputra atau BTS selaku Direktur PT Hanson International Tbk dan Heru Hidayat selaku Direktur PT Trada Alam Minera Tbk dan juga Direktur PT Maxima Integra. Sedangkan 5 tersangka lainnya berasal dari internal Asabri dan 1 lainnya dari swasta. Dari internal PT Asabri masuk beberapa jenderal purnawirawan yang akhirnya harus mengenakan rompi oranye. Mereka adalah Mejen Purnawirawan Adam Rahmat Damiri selaku Dirut PT Asabri periode tahun 2011-2016. Pada tahun 2012 sampai dengan 2016, yang bersangkutan selaku membuat kesepakatan dengan BT untuk mengatur dan mengendalikan transaksi serta investasi saham dan juga dana reksa PT Asabri melalui BTS dan pihak yang terafiliasi dengan BTS dan LP, di mana merugikan Asabri serta menguntungkan BTS, LP dan pihak yang terafiliasi dengan BTS. Begitu kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Leonard Ebenezer Simanjuntak, Senin 1 Februari. Selain juga Adam Rahmat, terdapat pula Jenderal Purnawirawan berbintang 3 lainnya, yakni Lejen TNI Purnawirawan Sony Wijaya selaku Direktur Utama PT Asabri Persero periode Maret 2016 sampai dengan Juli 2020. Pada tahun 2016 sampai dengan 2019, yang bersangkutan membuat kesepakatan dengan HH untuk mengatur dan mengendalikan transaksi serta investasi saham dan reksadana PT Asabri melalui HH dan pihak yang terafiliasi dengan HH, di mana merugikan PT Asabri dan menguntungkan HH dan pihak terafiliasi dengan HH. Sebut Leonard. Selanjutnya, tersangka lain adalah BE selaku mantan Direktur Keuangan PT Asabri periode 2008 sampai dengan 2014 serta HS selaku Direktur PT Asabri periode 2013-2014 sampai dengan 2015 dan 2019. BE dan HS bertanggung jawab dalam perencanaan, pengelolaan investasi dan keuangan serta pengendalian, menyetujui pengetahuan serta pengendalian investasi saham dan reksadana PT Asabri yang dilakukan oleh BTS dan HH tanpa melalui analisis fundamental dan analisis teknikal yang merugikan PT Asabri serta menguntungkan BTS dan juga HH. Kemudian Kejagung juga telah menetapkan IWS selaku Kadif Investasi PT Asabri periode Juli 2012 sampai dengan Januari 2017 serta juga LP selaku Direktur Utama PT Prima Jaringan. LP
BTS dan juga HH selaku pihak swasta yang mengatur transaksi saham dan reksadana dalam portofolio milik PT Asabri dengan cara memasukkan saham-saham milik LP, BTS dan HH dengan harga yang telah dimanipulasi menjadi portofolio milik PT Asabri dan mengendalikan transaksi serta investasi PT Asabri yang didasarkan atas kesepakatan dengan direksi PT Asabri di mana menguntungkan LP, BTS dan HH serta merugikan PT Asabri. Para tersangka langsung dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara atau Rutan di Rutan Kelas 1 Jambe 3 Raksa Tangerang. Penahanan para tersangka tersebut untuk waktu selama 20 hari terhitung sejak hari Senin 1 Februari 2021 sampai dengan 20 Februari 2021. Sementara itu, untuk dua orang tersangka lainnya yakni BTS selaku Direktur PT Hanson International serta HH selaku Direktur PT Trada Alam Minera dan Direktur PT Maxima Integra karena berstatus sebagai terdakwa dalam perkara yang lain tidak dilakukan penahanan atau ditahan dalam perkara lainnya. Sebut Leonardo. Selain itu, Kejagung juga menjelaskan duduk perkara atau kasus posisi tindak pidana yang disangkakan pada para tersangka. Bahwa pada tahun 2012 sampai dengan 2019, Direktur Utama, Direktur Investasi dan Keuangan serta Kadif Investasi Asabri bersama-sama telah melakukan kesepakatan dengan pihak di luar Asabri yang bukan merupakan konsultan investasi maupun manajer investasi. Kesepakatan itu untuk membeli dan menukar saham dalam portofolio Asabri dengan saham-saham milik HH, BTS, dan LP dengan harga yang telah dimanipulasi menjadi tinggi dengan tujuan agar kinerja portofolio Asabri terlihat seolah-olah baik-baik saja. Setelah saham-saham tersebut menjadi milik Asabri, kemudian saham tersebut ditransaksikan atau dikendalikan oleh pihak HH, BTS, dan LP berdasarkan kesepakatan bersama dengan direksi Asabri. Sehingga seolah-olah saham tersebut bernilai tinggi dan liquid, padahal transaksi yang dilakukan hanya transaksi semu dan menguntungkan pihak HH, BTS dan LP serta merugikan investasi atau keuangan Asabri karena Asabri menjual saham-saham dalam portofolionya dengan harga di bawah harga perolehan saham tersebut. Untuk menghindari kerugian investasi Asabri, tulis Kejagung, saham-saham yang telah dijual di bawah harga perolehan ditransaksikan atau dibeli kembali dengan nominal HH, BTS dan LP serta ditransaksikan kembali oleh Asabri melalui underlying reksadana yang dikelola oleh manajer investasi, kemudian dikendalikan oleh HH dan juga BTS. Seluruh kegiatan investasi Asabri kurun waktu 2012 sampai dengan 2019 tidak dikendalikan oleh Asabri, namun dikendalikan seluruhnya oleh HH, BTS dan juga LP. Kerugian keuangan negara dihitung oleh BPK dan sementara sebesar 23,7 triliun rupiah. Di tengah-tengah bola panas yang terus bergulir pasca OTT KPK yang melibatkan komisioner KPU, lagi-lagi Indonesia diterpa angin korupsi lagi nih. Kalau kemarin asuransi Jiwasraya yang ditaksir merugikan negara sampai 13,7 triliun rupiah, sekarang nih asuransi ABRI atau Asabri, asuransinya milik TNI ini kena skandal juga dan ditaksir merugikan negara sampai 10 triliun rupiah. Astaga, ini duit rakyat buat bancaan raya ya, buset dah. Terus, kok bisa sih korupsinya sampai nyerempet-nyerempet perusahaan asuransi ABRI ini? Dugaan kasus korupsi Asabri 10 triliun rupiah, Mahfud siap panggil Erik dan Sri Mulyani. Saat ini BPK sedang melakukan audit atas Yayasan Asuransi ABRI atau Asabri. Menko Polhukam Mahfud MD mengaku sudah mendengar hal itu dan bahkan ia menduga ada korupsi di atas 10 triliun rupiah dari uang yayasan yang dikumpulkan dari para prajurit TNI itu. Wah, buset dah. Saya sih dengar ada isu korupsi di Asabri yang mungkin itu tidak kalah fantastisnya dengan kasus Jiwasraya. Di atas 10 triliun itu, kata Mahfud di kantornya di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat pada hari Jumat 10 Januari. Gini ya, Asabri itu punyanya orang-orang kecil, itu punyanya prajurit, polisi, tentara yang pensiun-pensiun yang pangkatnya itu kecil-kecil. Itu kan banyak yang gak punya rumah, gak bisa keluar. Sambung Mahfud.
Karena hal ini menyangkut hajat hidup orang banyak, Mahfud akan melakukan serangkaian langkah strategis. Salah satunya, memanggil menteri terkait. Kata Mahfud, karena itu miliknya negara, Asabri adalah yayasan milik negara dan jumlahnya besar. Dalam waktu tidak lama, Mahfud pun akan segera mengundang Sri Mulyani sebagai penyedia dana dan juga Erick Thohir sebagai Menteri BUMN, karena Asabri termasuk BUMN.